Bungkus, selamat malam. Selamat malam, Livi. Seluruh publik Indonesia kecewa melihat hasilnya. Keputusan wasit tadi malam 90+9, harusnya 90+6 itu peluit udah ditiup. Tapi gimana kita harus menyikapi laga tadi malam? Iya, yang pertama kalau saya sih menganggap hasil 1 poin dari kandang Bahrain ini tetap merupakan hasil yang bagus ya. Sejak awal kan saya bilang bahwa target kita tuh yang realistis adalah menahan imbang Bahrain lalu menang di China atau di Tiongkok. Dan memang beberapa keputusan yang dibuat oleh wasit dalam laga melawan Bahrain memang menurut saya bisa diperdebatkan ya, terutama soal pelanggaran, termasuk yang paling kontroversial soal jumlah menit ketika terjadi tambahan di akhir babak kedua. Hanya saja secara regulasi sebetulnya apa yang dilakukan wasit itu tidak melanggar regulasi. Karena wasit punya otoritas untuk menghitung berapa lama waktu yang terbuang dan kemudian dia kompensasikan. Jadi kalau yang digunakan adalah jarum atau jam yang kita gunakan sehari-hari, mungkin waktunya sudah lewat betul dari 6 menit. Hmm. Tapi kalau stopwatch-nya wasit itu belum tentu, jangan-jangan memang baru 6 menit ya. Jadi itu adalah wilayah otoritas wasit yang harus kita hormati, meskipun memang sangat mengecewakan karena kita sudah bermain sangat bagus. Jadi yang membuat kita sangat kecewa sebetulnya karena kita sudah bermain sangat bagus, sudah memimpin sedemikian rupa, tapi kemudian muncul momen di mana terjadinya gol di detik-detik akhir ketika waktu normal sebetulnya sudah lewat. Tapi secara regulasi itu tidak melanggar. Oke, Bungkus, tapi yang jadi pertanyaan gini, apakah boleh masa tambahan waktu itu diperpanjang wasit? Karena gini, kalau memang itu perbedaan waktu yang kita punya dengan yang wasit punya, selisihnya kan 3 menit tuh, Bungkus. Ya, jadi kalau menurut regulasi yang dibuat oleh IFAB, yang dituangkan dalam Law of the Game, itu dimungkinkan ya. Itu wasit yang punya kewenangan untuk menetapkan apakah memberikan tambahan dan apakah juga wasit menghitung setiap momen di mana waktu hilang ya. Karena semua dalam sepak bola modern saat ini, semua waktu yang hilang itu diperhitungkan dan kemudian ditambahkan. Nah, wasit mungkin punya argumen bahwa dia menghitung dengan cermat, meskipun memang kita tidak bisa dalam hal ini memastikan apakah benar, karena kan kita tidak melihat jamnya gitu ya. Hmm. Tapi itulah yang harus dipahami bahwa regulasi memungkinkan wasit melakukan itu, tidak ada yang dilanggar, tapi memang merugikan kita. Oke, Bungkus, termasuk soal gol terakhir yang diminta wasit mengecek VAR tapi kemudian tidak berkenan untuk dicek begitu, itu yang kemudian juga ikut merugikan Indonesia. Bagaimana soal itu? Ya, kalau VAR itu kan ada ketentuannya ya. Jadi VAR itu kan ada VAR yang memang diminta oleh tim VAR untuk dicek oleh wasit. Ada VAR yang memang diputuskan oleh tim VAR sendiri. Tapi itu tampaknya komunikasi tim VAR dengan wasit tampaknya tidak terjadi. Sehingga tidak ada keputusan untuk melakukan pengecekan supaya wasit membuat judgement atau tidak ada informasi dari tim VAR bahwa ini harus dicek atau ini dianggap terjadi sesuatu. Itu yang saya pikir harus dipahami juga, karena bagaimanapun keputusan wasit itu dalam sepak bola mutlak, dan itulah yang kemudian harus kita terima, bahwa memang keputusannya merugikan, iya memang membuat kita dirugikan karena harusnya kita bisa menang, tapi kita harus terima itu sebagai sebuah realita. Oke, gini, PSSI kan pada akhirnya mengajukan protes ke AFC ya, Bungkus. Apakah ini Ya. kemudian menurut Anda ini langkah yang tepat, Bung? Apakah kemudian apa hasil yang bisa didapat sebetulnya dari aksi protes ini? Ya, sebetulnya bersurat ke FIFA atau AFC itu hal yang tidak masalah ya, hal yang biasa. Kita menyampaikan bahwa dalam pertandingan itu ada hal-hal yang kita anggap merugikan, ada hal-hal yang kita anggap tidak sepantasnya terjadi. Kan bukan hanya soal kepemimpinan wasit, ada hal-hal lain juga kan. Dan itu saya pikir perlu disurati kepada FIFA dan AFC. Tapi tidak akan mengubah hasil akhir. Kita hanya mungkin akan mendapatkan catatan dari FIFA AFC bahwa wasit yang bersangkutan di laga-laga berikutnya diharapkan tidak lagi memimpin Indonesia karena punya rekam jejak yang tidak begitu bagus. Mungkin itu yang bisa kita dapat. Tapi hasil akhir adalah hasil yang didapatkan dari pertandingan di lapangan, bukan di luar lapangan. Baik, gini Bungkus, kita masih punya kesempatan untuk bertemu Bahrain nanti Ya, di kandang Indonesia, betul ya? Bagaimana betul. kemudian nanti membaca peluang itu setelah melihat kemarin permainan Indonesia kontra Bahrain? Nah, karena kita masih punya 7 pertandingan, sebetulnya kita harus mengalihkan energi kita ke sisa 7 pertandingan itu kalau saya. Sudah pertandingan kemarin itu buat saya sudah selesai. 1 poin sudahlah, alhamdulillah. Nah, sekarang fokusnya menurut saya yang paling penting adalah menang melawan Tiongkok di kandang Tiongkok. Karena itu pertandingan yang akan sangat penting, akan sangat menentukan peluang kita ke depannya. Jangan lupa, sesudah melawan Tiongkok itu bulan November kita akan 2 pertandingan home, dan itu dua-duanya laga berat, menghadapi Jepang, menghadapi Arab Saudi. Nah, kalau kita menghadapi Jepang, Arab Saudi
dengan bekal yang tidak begitu bagus, itu akan sedikit mengurangi kepercayaan diri pemain. Tapi kalau kita bisa mengalahkan Tiongkok di kandangnya dan kita mendapatkan tambahan 3 poin, saya percaya lawan Jepang, lawan Arab Saudi, pemain-pemain kita kepercayaan dirinya akan meningkat ketika bertanding menjamu Jepang dan Tiongkok. Dan dua laga itu sangat krusial. Mudah-mudahan lawan Tiongkok kita bisa menang, lalu lawan Jepang dan Arab Saudi di 2 laga berikutnya kita tidak kalah, sehingga poin kita menjadi 8. Nah ini kan kita mau bertemu Tiongkok, kalau Iya, koreksi saya kalau datanya salah ya Bungkus, ini kan iya. stadion tempat mereka bertanding itu akan ada di dataran tinggi. Cuaca begitu dan juga kondisi alam di sana kan mungkin saja tidak biasa dirasakan oleh pemain timnas kita. Bagaimana soal hal ini, Bung? Iya, saya pernah ke Qingdao ya, ke Qingdao tempat di mana akan digelar pertandingan itu dan menurut saya biasa aja, itu nggak terlalu luar biasa. Apalagi bagi pemain-pemain kita yang biasa main di Eropa, tidak ada hal yang luar biasa. Secara ini ya, secara iklim, secara temperatur nggak ada yang luar biasa. Bahwa memang bukan di ibu kota Cina, iya. Tapi kan hal biasa juga tidak bermain di ibu kota. Apalagi Qingdao itu kota besar. Bandarnya besar, kemudian stadion sepak bolanya juga bagus. Menurut saya kita tidak boleh fokus ke hal-hal seperti itu, Oke. karena kita yang paling penting itu menghadapi China, seperti yang saya bilang tadi, menghadapi Tiongkok, kita fokus ke pertandingannya, bukan ke Hmm. hal-hal di luar pertandingannya. Nah, mencuri 3 poin lawan Tiongkok, bagaimana kemudian strategi yang harus disiapkan oleh timnas kita nanti? Nah, saya sudah melihat sinyal yang positif ketika timnas kita main bagus di babak kedua ya. Dan saya pikir Coach Sintayong bisa menjadikan pertandingan babak kedua sebagai fondasi untuk menghadapi China nanti. China ini di atas kertas tidak sekuat Bahrain, tidak sekuat Arab Saudi atau bahkan Australia. Karena itu saya sih berharap dengan bekal hasil 3 imbang melawan 3 tim kuat ini, kita bisa menghadapi China ini tidak hanya dengan percaya diri, tapi juga dengan penampilan yang lebih baik. Hmm. Satu lagi, kita juga harus mengurangi kesalahan-kesalahan terutama di menit-menit akhir pertandingan. Kita sudah sering sekali mengalami dalam pertandingan itu kita kebobolan di menit-menit akhir. Oke. Lawan Irak kita kebobolan di menit akhir. Hmm. Lawan Australia kebobolan di menit akhir. Lawan Iran kebobolan di menit-menit akhir. Kalau kita bisa kurangi kebobolan-kebobolan di menit Nah, akhir itu, hasilnya mungkin berbeda. itu dia Bungkus. Kenapa kemudian Iya. yang terjadi dari para pemain kita dari kebobolan-kebobolan di menit akhir termasuk tadi malam? Meskipun sebetulnya secara waktu itu kita tidak setuju dengan waktunya, tapi kan faktanya kita tetap kebobolan di menit akhir. Iya. Jadi biasanya 2 faktor ya. Pertama, konsentrasi yang sudah menurun karena kelelahan. Yang kedua, koordinasi. Nah, kalau konsentrasi itu mungkin bergantung kepada kondisi pemain. Tapi koordinasi itu bisa diatur oleh pelatih. Koordinasi nanti ketika situasi bola mati, siapa mengawal siapa. Bek tengah ini mengawal siapa, bek tengah ini mengawal siapa, gelandang ini membantu di posisi. Itu semua bisa diatur. Dan itu yang akan membantu mengurangi kesalahan akibat menurunnya konsentrasi. Jadi masih ada ruang untuk pembenahan karena tim kita ini menurut saya tim yang relatif terbentuknya belum optimal, masih ada tambahan pemain dalam beberapa pekan yang bagaimanapun pemain baru itu sehebat apapun butuh adaptasi dan sekarang prosesnya kan sudah terjadi. Mereka sudah melihat bagaimana rekan-rekannya bermain, mereka sudah ikut bermain. Mudah-mudahan di laga berikutnya lawan China, Eliano bisa bermain lebih tenang, lebih percaya diri. Begitu juga dengan Miss Hilher juga bisa bermain lebih mantap, lebih solid. Karena dua pemain ini menurut saya kualitasnya cukup bagus, tinggal adaptasinya yang belum maksimal. Bungkus, untuk komposisi pemain yang kemarin diturunkan di Bahrain sudah oke kah? Bagaimana kemudian nanti ketika melawan Tiongkok, apakah kemudian ada yang harus diubah? Di belakang saya pikir sudah sangat solid ya, apalagi Miss Hilher nanti di pertandingan kedua saya pikir sudah bisa belajar banyak dari laga pertama. Di tengah juga kombinasinya cukup baik antara Tom Hai dengan Ivar Jenner atau Tom Hai dengan pemain lain seperti Nathan misalnya sudah sangat saling mengerti. Tinggal di depan aja kombinasinya menurut saya harus diberi ruang Eliano untuk main sejak awal. Eliano, Rafa Strijk di tengah, di kiri ada Ragnar, itu mungkin akan membuat kita bisa lebih ofensif, bisa lebih produktif. Mudah-mudahan. Oke, dan dengan hasil imbang semalam, bagaimana membaca peluang timnas di babak berikutnya, Bungkus? Kalau targetnya 15 poin dari Erick Thohir memang agak berat ya. Tapi kalau saya targetnya misalnya posisi ketiga atau keempat di akhir kualifikasi putaran ketiga ini, saya pikir masih mungkin. Cuma poinnya mungkin nggak nyampe 15. Mungkin 12 atau 13 sehingga kita lolos sebagai peringkat ketiga atau keempat menuju kualifikasi putaran keempat. Itu realistisnya. Tapi artinya Anda masih optimis bahwa kita akan lolos ke putaran selanjutnya ya? Saya akan selalu optimis. Terima kasih Bungkus Naini sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam, sehat-sehat selalu.